Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Monkey Squad. Pada video kali ini saya akan kembali sharing. Sekarang udah masuk ke volume 2. Buat teman-teman belum nonton volume 1 bisa lihat ke video sebelumnya. Volume kedua ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya kita biar bisa tembus di angka 10.000 followers gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kembali lagi di video Monkey Squad. Kita akan mulai masuk pembahasannya. Buat teman-teman yang sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan promosi sedikit dulu. Ini adalah baju Monkey Squad yang terbaru. Kita baru beres produksi baju yang artikel baru. Ini artikel 2020 dengan Monkey Squad basic logo. Ini doodling, desainnya doodling. Buat teman-teman yang pengen beli langsung ke Instagramnya Monkey Squad atau langsung ke WhatsApp, nanti ada tertera di bawah sini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya share ke teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat mengenai bagaimana sih caranya biar bisa kita tembus followers 10.000 gitu di Instagram kita, gitu, Instagram jualan. Nah, sebelumnya kita cerita sedikit dulu. Saya cerita sedikit dulu bahwa Monkey Squad itu pertama kali tembus di 10.000 itu di tahun 2017. Saya mulai di 2015. Di 2017 berarti selama 2 tahun itu saya baru nyentuh ke angka 10.000 followers. Tapi di tahun 2015 itu saya bisa dibilang tumbuh organik banget. Kenapa? Karena Instagram juga baru maksudnya Instagram Ads masih belum ada, terus juga masih pakai iklan-iklan, maksudnya kita masih paid promote ke berbagai macam akun yang memang sudah besar, terus juga masih main hashtag, terus masih juga jualan ke circle-circle terdekat. Jadi memang masih effortnya masih banyak banget gitu dibandingkan dengan sekarang yang memang dari mulai 2016 itu tuh sudah mulai dibangun Instagram sudah mulai menambahkan fiturnya untuk Instagram Ads. Nah, di 2015 sampai 2016 itu saya berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 atau 5.000 followers. Akhirnya di 2016 itu mulai iklan, saya coba iklan. Agensi digital marketing juga belum banyak, belum ada, belum sehektik sekarang. Akhirnya di 2016 sampai 2017 itu saya bisa tembus di 7.000-an karena dengan coba-coba iklan, belajar sendiri, dan akhirnya bisa. Dan tapi ternyata setelah dicek-cek lagi, setelah dipelajari lagi bahwa algoritma zaman dulu tuh memang gampang banget buat beriklan gitu loh. Jadi alhamdulillah saya dapat momen itu, yang dimana di 2016 sampai 2017 saya bisa mengiklankan dengan foto-foto yang baik gitu, karena akhirnya menghasilkan traffic yang tinggi dan followers yang meningkat. Akhirnya 10.000 followers saya dapetin di 2017. Nah, buat teman-teman gimana nih caranya biar sekarang bisa tembus di angka 10.000? Yang pertama adalah saya sarankan jangan pernah untuk terpikir sekecil pun untuk beli followers gitu. Maksudnya kan banyak orang yang pengen instan gitu. Karena begini, teman-teman itu harus bisa bertumbuh, berkembang Instagram itu seiring dengan berjalannya waktu. Nikmati prosesnya, jangan mau instan gitu. Jangan mau tiba-tiba kayak saya pengen punya bisnis di awal tiba-tiba followers 10.000, jangan gitu. Karena yang membuat teman-teman itu menjadi jauh lebih dewasa, membuat bisnis teman-teman menjadi lebih matang, itu adalah prosesnya teman-teman, prosesnya. Jadi hargailah prosesnya dan nikmatilah prosesnya dari 0 sampai ke 100, misalkan dari 100 sampai ke 500 itu tuh ada proses dan ada masalahnya tersendiri gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi sampai kita merasa bahwa diri kita udah siap untuk bisa tembus ke angka 10.000, maka kita akan siap gitu, dan itu pun followers pun akan mengikuti gitu. Lalu yang kedua adalah jangan pernah sekali-sekali kalian melakukan yang namanya follow unfollow. Itu banyak banget sekarang saya lihat di di internet, banyak orang yang nge-share bahwa kita harus follow unfollow gitu. Jatuhnya kan tipe itu tuh adalah, cara itu tuh adalah kita tuh follow banyak orang sehingga akhirnya orang-orang tersebut tuh ada yang care, maksudnya bukan yang care, ada yang penasaran sehingga akhirnya dia buka, lalu kalau misalnya tertarik dia follow. Dan tapi itu jatuhnya kayak buang-buang waktu, capek gitu. Ke kita ini jadi capek karena kita tuh harus follow banyak orang, nanti kalau udah gitu kita unfollow lagi gitu. Jadi kayak buang-buang waktu, nggak terlalu efektif lah gitu. Jadi 2 poin yang tadi, yang pertama jangan pernah beli followers, yang kedua jangan follow to unfollow. Untuk yang poin ketiga ini teman-teman, untuk poin ketiga ini adalah kalian harus mempersiapkan Instagram kalian dengan baik. Kalian harus mempersiapkan Instagram kalian dengan baik tuh seperti apa? Maksudnya yang pertama dari segi di bio Instagram kalian tuh kalian harus jelas kalian jual apa, misalkan lokasinya di mana, bagaimana cara membelinya. Kalau misalkan ada link, kalian bisa direct langsung linknya ke Tokopedia kah, atau misalkan langsung direct ke WhatsApp, atau kalian bikin Linktree yang dimana Linktree itu memudahkan kita untuk bisa memasukkan banyak link ke dalam satu link.
Nah, setelah itu semua udah lengkap, kalian juga harus kalian juga harus siapkan toko kalian itu dengan foto-foto yang baik, terus konten-konten yang bagus gitu loh. Jadi ibarat katanya kalau misalkan kita main logiknya sedikit itu, kalian benar-benar kayak mempersiapkan toko offline. Kalian harus lihat, berarti kan kalau kalian bangun toko offline kalian harus tahu kan, maksudnya oh store kalian tuh pelang namanya harus jelas, bagus, terus juga barang-barangnya, terus misalkan juga suasananya si tokonya harus bagus, terus juga mungkin produk-produknya harus yang menarik gitu, terus banyak variannya gitu. Begitupun sama di online, kalian harus mempersiapkan itu. Kalau misalkan buat orang-orang yang memang tidak ada modal buat nyetok sendiri gitu kan, kalian bisa menggunakan dropship gitu. Maksudnya kalian bisa menggunakan sistem dropship yang dimana kan kalian bisa ambil foto-foto dari Google. Sekarang banyak nih kalau sepatu nih, kalian bisa ngambil foto-foto dari Google sekalian posting gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa membuat Instagram kalian itu banyak foto-fotonya gitu. Jadi begitu pas orang datang pun mereka tertarik buat melihat karena banyak variannya dan banyak juga pilihannya, dibandingkan saat masuk ke Instagram kalian fotonya baru cuma ada 3 atau misalkan 5 gitu. Kemungkinan orang itu akan follow tuh sedikit. Kenapa? Karena ya kali lagi mereka cuma bisa ngelihat beberapa pilihan saja. Nah, teman-teman mohon maaf pindah lapak karena di luar tadi hujan, jadi pindah lapak ke sini ke dalam. Nah, tadi lanjutin yang tadi, itu kita masuk ke poin selanjutnya, itu poin keempat kalau saya tidak salah. Poin keempat itu adalah yang harus kalian lakukan, beriklanlah buat kalian yang memang punya modal gitu ya, modal materi ya, maksudnya modal uang. Kalau misalkan kalian tidak punya modal berupa uang, kalian bisa manfaatkan circle kalian atau teman-teman kalian untuk mempromosi. Jadi kalau untuk ya, jika kalian ingin memulai bisnis, yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah harus banyak teman, setidaknya relasinya harus banyak. Kalian tidak bisa menyendiri, karena maksudnya dalam artinya gini, kalau misalkan kalian sudah tidak punya modal berupa uang ya, terus kalian juga tidak punya teman, kalian akan susah untuk bisa berkembang. Kenapa? Karena ya kalian tidak bisa minta teman-teman kalian untuk support gitu, untuk bisa membantu memasarkan, untuk agar bisa merich konsumen yang baru. Nah, buat teman-teman juga ada yang misalkan pernah mendengar bahwa bisnis itu bisa dijalankan tanpa modal, itu adalah 100% salah. Kenapa? Karena kalau misalkan modal berupa materi, ya bisa kita mungkin bisa jalan tanpa modal materi. Tapi kalau misalkan untuk modal benar-benar tanpa modal banget itu kita tidak bisa. Kenapa? Karena pertama ada yang tenaga itu adalah modal, terus waktu itu adalah modal, materi itu adalah modal, otak kita juga adalah modal. Maksudnya kita udah punya ilmu, misalnya kita udah belajar banyak hal, terus kita yang menjalankan bisnis, tapi kita tidak ada modal materi, tapi kita punya modal pikiran, itu masih bisa terjalan gitu. Asalkan teman-teman mau berusaha untuk fight aja gitu, jangan benar-benar hopeless bahwa saya tidak ada modal nih gitu. Jadi bisnis yang berkembang bisnis itu bisa berjalan walaupun tanpa modal materi gitu. Bukan modal yang benar-benar tenaga gitu-gitunya, itu benar-benar tidak masuk sama sekali. Nah, untuk poin selanjutnya yang kelima, teman-teman harus membuat kalau misalnya kita bilang biasa membuat konten yang outstanding. Dalam artian konten yang outstanding itu kayak gimana? Konten outstanding itu adalah konten yang memang shareable. Saya udah pernah share di video sebelumnya konten yang shareable, konten yang relate dengan banyak orang. Nah, teman-teman harus bisa coba share kayak gitu. Konten-konten yang saya udah pernah share di story saya waktu itu. Buat teman-teman yang belum follow IG saya, mungkin bisa cek IG saya, nanti ditulis di sini. Terus saya pernah share di situ bahwa konten, jadi di Monkey Squad itu ada 3 konten yang selalu menghasilkan traffic yang baik. Pertama itu adalah konten sepatu, konten produk yang benar-benar baik, dari semacam penempatan si produknya, terus juga dari cahaya pencahayaannya, terus dari backgroundnya juga yang benar-benar mensupport kondisi produk tersebut. Lalu di konten kedua itu ada konten edukasi yang dimana sekarang yang lagi rame itu adalah konten microblog. Itu lagi rame banget, konten edukasi juga banyak. Cuman teman-teman yang mungkin bisa digunakan sekarang itu biar bisa mengikuti hype itu adalah dengan konten microblog. Lalu yang ketiga adalah teman-teman bisa mengangkat satu isu, atau misalkan teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman reseller ya, misalkan lagi ada sepatu rame nih, sepatu baru rilis, teman-teman share itu, teman-teman pasti akan mendapatkan traffic yang tinggi. Kenapa? Karena banyak banget orang yang pasti mencari informasi tentang sepatu tersebut itu. Jadi ketiga hal ini bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman gunakan di Instagram teman-teman masing-masing demi meningkatkan followers, demi meningkatkan traffic Instagram kalian tanpa ada ads sama sekali gitu, tanpa ada iklan sama sekali. Nah, tapi jika teman-teman ada modal uang untuk beriklan, maka ketiga tipe konten tersebut ini akan bisa teman-teman iklankan gitu, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Teman-teman juga bisa menggunakan hashtag gitu. Jadi hashtag itu banyak banget risetnya. Maksudnya gini, hashtag itu semakin high levelnya si hashtag, semakin banyak orang yang gunakan hashtag itu, maka
sebenarnya yang saya lihat akan semakin susah postingan kita itu untuk bisa berada di hashtag tersebut, karena saya pernah mencoba menggunakan hashtag yang memang sudah banyak orang gunakan. Postingan saya ada di hashtag tersebut, pas saya klik hashtagnya, cuman setelah saya refresh 1 menit, 2 menit, 3 menit pun postingan saya akan turun ke bawah. Kenapa? Karena orang-orang tersebut akan terus menggunakan hashtag tersebut gitu. Karena kan hashtag itu hashtag yang populer gitu. Nah, cuman buat teman-teman yang ingin mencoba, bisa gunakan hashtag-hashtag yang memang populer untuk siapa tahu mencoba untuk mendongkrakkan traffic atau misalkan followers gitu. Jadi cobalah eksperimen dengan menggunakan hashtag-hashtag tertentu yang memang sesuai dengan bisnis teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah teman-teman harus konsisten upload. Jadi apapun itu, upload story, upload feed, itu teman-teman harus konsisten, jangan males-malesan. Jadi karena jangan sampai teman-teman itu misalkan sehari upload 10 story tapi besoknya kosong gitu. Jangan sampai teman-teman hari ini tidak upload, besoknya tiba-tiba upload banyak. Jadi benar-benar teman-teman harus konsisten. Minimal dua konten teman-teman share. Kalau misalkan Instagram feed, misalkan kalau misalkan teman-teman ingin share feed, ya minimal 2 atau misalkan 3 nggak apa-apa gitu. Mau 1 di awal-awal juga nggak masalah gitu. Asalkan teman-teman terus konsisten untuk upload, jangan sampai bolong, jangan sampai ada yang bolong. Kenapa? Karena biar orang-orang tahu bahwa teman-teman itu Instagram bisnis teman-teman itu tetap ada, tetap aktif gitu. Kalau misalkan kosong, kalau misalkan teman-teman coba nih ya, misalkan teman-teman tidak upload 1 minggu aja, pasti otomatis semua akan menurun dari segi traffic, dari segi followers juga akan turun, kadang-kadang dari segi profile visit turun, impression, pokoknya semuanya banyak yang turun lah gitu. Jadi jangan lupa untuk konsisten upload, jangan malas-malesan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah ini tips yang terakhir, teman-teman harus rajin-rajin evaluasi. Jadi setiap minggu, misalkan setiap 1 minggu, teman-teman harus rajin evaluasi insight di Instagram teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin-rajin, misalkan buka insight, nanti cek misalkan dari segi reach-nya kayak gimana, dari segi impression-nya bagaimana, dari segi engagement-nya seperti bagaimana selama 7 hari ke belakang ini. Jadi teman-teman juga bisa punya evaluasi konten-konten apa nih ternyata yang cocok buat Instagram yang kita gitu. Jadi saat kita eksperimen konten banyak nih kan karena kita masih mencari tahu nih, di awal-awal kita masih mencari tahu konten apa nih kira-kira yang maksimal untuk yang cocok gitu, misalkan untuk dengan produk yang kita jual. Nah, saat kita coba bikin konten tersebut, kita kan masih belum tahu mana yang terbaik. Nah, itulah kita gunanya untuk evaluasi konten gitu selama 7 hari per 1 minggu itu kita harus selalu evaluasi dari yang tadi saya bilang reach, impression dan lain-lain gitu. Nah, dari sana setelah kita ketahuan, misalkan setelah kita tahu oh ternyata konten yang seperti ini nih yang ternyata favoritnya di Instagram kita, yang favoritnya audiens kita. Nah, saat kita sudah menemukan formulanya dan saat kita sudah menemukan patternnya, maka disitulah teman-teman harus bisa dengan konsisten untuk terus mengupload konten-konten yang seperti itu. Jangan sampai melenceng dari apa yang sudah teman-teman evaluasi dan teman-teman catat gitu. Nah, sekian teman-teman video kali ini, volume kedua ngebahas soal bagaimana caranya bisa dapat 10.000 followers. Pesan saya terakhir, jangan pernah ingin mendapatkan followers secara instan, harus hargai prosesnya, nikmatin prosesnya agar kita bisa siap dengan lahir dan batin, misalkan siap secara matang produk kitanya, terus sistem kitanya, semuanya untuk bisa mendapatkan 10.000. Jadi jangan instan, harus hargai proses. Sekian teman-teman, kalau misalkan suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe videonya YouTube channel Monkey Squad TV. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.